maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara langsung, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 pertama dan 2 penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Bukti nomor 1 sampai dengan 39 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Ismail Marzuki. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding tersebut sejumlah Rp2.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan tinggi pada Selasa tanggal 2 Desember 2025 oleh Sri Amin sebagai hakim ketua, Habib Susilo, dan Erlita Rasbinding sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 9 Desember 2025 tersebut, dan dihadiri hakim anggota serta dibantu oleh panitia pendamping dan perusahaan. Jadi demikian ya putusannya terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Bikin apa?
Nikita Mirjani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki berasal dari tindak pidana melanggar dakwaan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana asal atau predikat crime tersebut terbukti telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Dengan demikian, unsur setiap orang dan turut serta telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, di mana terdakwa adalah subjek atau pelaku master legader dari tindak pidana asal bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah beralasan betul. Oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362/Pinsus/2025/PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang dinyatakan banding oleh terdakwa dan oleh penuntut umum tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana dijatuhkan sehingga aman selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara akuo, maka lamanya penahanan telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk melakukan atau menangguhkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa menyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang meringankan, terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Keadaan yang memberatkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat maupun pelaku digital konten atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan, terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga yang kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk krim kecantikan, sehingga opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun @niki di aplikasi TikTok berpotensi menggiring opini publik atau viewer atau subscriber dari akun TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penelitian dari lembaga yang kompeten melakukannya, seperti Balai BPOM yang sifatnya valid yang dapat merugikan pelaku usaha. Bahwa kepopuleran terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum. Ya, selanjutnya mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pemberantasan pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262/Biksus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal